Selasa tanggal 23 Juni kami mengadakan kegiatan AFGF Peduli untuk pemenuhan kebutuhan stok darah di kota Manado. Itu sebabnya saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pendonor darah. Hari ini saya adalah mendonorkan darah saya yang ke-49 kalinya. Bagi saya, donor darah akan memberikan kesehatan bagi tubuh jasmani kita. Demikian juga kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan darah. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Haleluya. Mari kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelum kita mulaikan ibadah, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Salibku selamatkanku, takutkan mau kalahkan musuh. Salibku bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Salib
Tuhanku selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh, salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari sama-sama kita sorakan kemenangan. Yuk di rumah, yuk sama-sama. Woah, 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 kemenanganku. Woah, 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 kemenanganku. Sekali lagi sama-sama. Woah, 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 kemenanganku. Come on. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Yeah! Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
kasih Tuhan. Kau selalu setia dalam hidup kami. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juli. Kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini sudah Tuhan menolong kita. Dan kabar baiknya bahwa pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di sini saja. Itu sebabnya mari kita mengungkapkan kabar baik yang datang dari Tuhan. Kita katakan bersama-sama, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Hanafi, Gembala AFGF Los Angeles. Saya persilahkan Bapak Dani untuk boleh sharing dan memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara sekalian di AFGF Manado yang tercinta. Wow, kangen sekali saya kepada saudara sekalian. Udah lama nggak ke sana melihat pantai yang begitu indah dan saudara-saudara sekalian yang begitu dekat dengan hati saya, Pastor Abraham, Ibu Marta. Puji Tuhan, terima kasih untuk undangan saya bisa berbagi pada hari ini. Saya bersuka cita sekali bisa mengunjungi Anda. Udah lama, tapi gara-gara COVID-19 ini malah kita jadi bisa ketemu ya saudara. Saya udah kangen sebetulnya ke Manado. Aduh, apalagi makanannya, soto rusuk Kopetrus. Aduh,
nggak ada di Amerika, nggak ada di Los Angeles, tapi ya mungkin mudah-mudahan segera kita bisa ketemu sungguhan. Haleluya. Pada bulan Juli dan Agustus ini kita memulai suatu seri yang baru, yaitu Wisdom Speaks. Dan hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang wisdom, yaitu wisdom in crisis. Wisdom in crisis. Kita masih berada dalam krisis. Meskipun semua orang udah bosen, semua orang udah mulai biasa-biasa lagi, bukan berarti, di sini juga restoran udah mulai buka saudara, tapi bukan berarti sudah aman, hanya sudah bosan. Dan juga ekonomi sudah tidak tahan, jadinya begitu saudara. Tapi bukan berarti sudah aman saudara. Maka kita harus terus berhati-hati dan berdoa dan kita harus bijaksana dalam segala yang kita lakukan. Saudara, dari pengamatan saya ada 3 hal, there are 3 things. Prophetic insight, suatu pandangan dari secara profetis yang sedang terjadi saat ini. Yaitu pertama, persiapan untuk gereja menghadapi pencobaan yang lebih besar di masa depan. Saya percaya kali ini sekarang ini baru latihan saja, rehearsal for a bigger problem, untuk masalah yang lebih besar yang akan datang. Maaf, saya tidak terlalu menyenangkan mungkin omongan saya, tapi percayalah saudara, segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, dan ini adalah goncangan-goncangan yang permulaan saja. Kalau sekarang aja udah gak tahan, apalagi nanti saudara. Tuhan sedang menyiapkan gereja yang kuat, yang kokoh, yang tahan goncangan, yang tahan banting. Kalau baru beberapa bulan saja nggak ada kebaktian online, udah males-malesan, waduh Anda akan mengalami masalah yang besar ketika pencobaan yang besar itu nanti akan datang. Jadi yang pertama, persiapan untuk gereja menghadapi pencobaan yang lebih besar di masa depan. Kedua, panggilan Tuhan untuk umat dan gerejanya kembali kepada misinya yang semula. Saya percaya hal yang kedua ini, panggilan Tuhan untuk umat dan gerejanya kembali kepada misinya yang semula. Saya percaya Tuhan sedang memanggil kembali kita semuanya. Setiap kali ada masalah besar di dunia ini, itu sebetulnya corong pengeras suara Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Di Amos pasal 4 ayat 6 sampai 11. Oh, aku memberikan kelaparan, tapi engkau tidak kembali kepadaku. Aku menahan hujan, engkau tidak kembali kepadaku. Aku membakar kota-kotamu, engkau tidak kembali kepadamu. Saudara, itu sebetulnya yang mestinya kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Kembali kepada misinya masing-masing. Gereja juga demikian. Yang ketiga, prophetic insight, the third one, percepatan misi dan penginjilan untuk tuaian akhir zaman. Saya percaya Tuhan sedang membuat percepatan, akselerasi daripada suatu memberikan suatu jalan buat kita menyelesaikan amanat agung, membawa Injil ke seluruh ujung dunia. Sama seperti zaman gereja mula-mula dulu, dia membangun Roman roads, jalan-jalan raya Romawi. Itu jalan bangsa Roma waktu itu membuat jalan raya bisa keliling dunia 4 kali, saudara. Kemana-mana, dan itu digunakan untuk penyebaran Injil yang begitu pesat, sehingga Injil dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Saya percaya sekarang semua orang udah biasa dengan Zoom, udah biasa dengan segala teknologi ini, saudara. Sehingga dengan sangat mudah kita akan bisa membagikan firman kemana-mana. Selama COVID-19 ini, saudara, saya tiap minggu biasanya khotbah cuma sekali kan di LA sini. Saya khotbah bisa di 8 negara sekaligus, saudara. Di Pakistan, di Saudi, di Kuwait, di Eropa, di Kanada, di Australia, di New Zealand, di mana-mana, saudara. Senang sekali saya ini, karena nggak usah kemana-mana tapi bisa kemana-mana. Puji nama Tuhan. Jadi itulah sebetulnya yang saya ingin bawakan kepada saudara sebagai prophetic insight, wisdom. Kita dengan satu wisdom di tengah-tengah krisis ini, kita harus tahu apa yang Tuhan sebenarnya sedang lakukan. Dan kalau kita mau kembali dalam menyikapi bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan 3 hal ini dengan baik, maka satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah back to basics. Back to basic. Kita selalu kembali kepada desain mula-mula daripada
apa yang Tuhan sedang lakukan buat kita semua. Ini Matius 28, Matthew 28 verse 18 to 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Saudara, firman ini diberikan oleh Tuhan Yesus itu pada saat terakhir dari seluruh pelayanannya, puncak daripada seluruh pelayanan. Ini suatu perintah terakhir, berarti perintah yang sangat penting. Apalagi didahului dengan kata-kata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa atau otoritas di surga dan di bumi." Saudara, pikirkan baik-baik. Kalau dia mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu, berarti hal yang akan dia sebutkan ini adalah hal yang sangat penting, betul nggak saudara? Karena membutuhkan seluruh kuasa di surga dan di bumi. Kalau di surga dan di bumi itu seluruh kuasanya diberikan kepada kita, udah nggak ada kuasa tersisa dimanapun juga saudara. Ini seluruhnya diberikan kepada kita. Sangat luar biasa. Karena sebetulnya itu terjadi dari kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib, di Kolose 2 ayat 15 dikatakan bahwa dia melucuti segala penguasa-penguasa itu. Jadi waktu dia mati di kayu salib, dia bukan cuma bayar hutang saudara. Dia menang perang saudara. Dikatakan bahwa surat hutang kita itu dipakukan di kayu salib, dibayar lunas, supaya kita tidak dituduh lagi oleh surat hutang itu. Tapi nggak cuma sampai di situ, dia katakan bahwa dia melucuti segala pemerintah-pemerintah. Artinya iblis semua itu ditelanjangin sama dia, tidak ada kuasa lagi. Bahkan dipermalukan di hadapan umum. Dan kuasa itu dia dapat waktu di kayu salib. Makanya baru di Matius 28 dia bisa mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Setahun sebelumnya dia nggak bisa ngomong begitu karena belum. Tapi setelah salib itu dia menang, segala kuasa di surga dan di bumi sudah direbut dari tangan si iblis dan diberikan kepada Anda dan saya. Diberikan kepada kita dengan satu maksud. Karena itu titik-titik-titik. Nah ini titik-titiknya ini penting. Hal yang dia akan sebutkan ini membutuhkan kuasa surga dan bumi seluruhnya. Makanya saudara harus memperhatikan kata apa ini. Kata apa ini yang mengikuti segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu, tentu kata itu adalah pergilah. Kata itu adalah pergilah. Semestinya kata pergilah ini menjadi jiwa, menjadi semangat, menjadi budaya dari setiap orang Kristen dan setiap gereja. Menjadi corporate culture, menjadi budaya, ekspektasi. Corporate culture itu apa sih? Corporate culture itu, you nggak usah ngomong, you nggak usah ditulis, you udah tahu apa yang diekspektasikan di situ. Kayak kalau di Manado, kalau diundang orang ulang tahun, you udah tahu lah di situ, you datang dengan perut lapar saudara. Karena begitu, kalau orang Manado ngundang ulang tahun, begitu you masuk ke ruang itu, you pasti ada 37 makanan di sana. Dari segala macam binatang ada di sana semuanya, enak-enak luar biasa semuanya dimasak berbagai. Itu kalau orang Amerika ngundang you ulang tahun, makan dulu di rumah. Karena paling-paling ada cake sama minum-minuman. Aduh, itu budaya. Jadi nggak usah diomongin, udah tahu. Kalau saudara masuk hotel bintang 5, saudara tahu budaya apa yang saudara akan temukan di sana. Kalau saudara pergi ke pasar basah, saudara tahu bagaimana harus bersikap, pakaian seperti apa. Itu namanya corporate culture. Kalau saudara datang ke gereja, apa corporate culture gereja itu? Mestinya corporate culture ekspektasi. Jadi kalau ada orang baru datang ke gereja Anda, ya belum pernah ke gereja sebelumnya, dia datang ke gereja di IFGF Manado, dia ikut kebaktian 2 jam, waktu dia pulang, ada orang nemuin dia, itu gereja ngapain sih? What's that church all about? Itu ngapain aja di situ? Apa yang mereka ekspektasikan dari kamu? Nah ini, jawaban apa yang akan diberikan oleh orang itu kepada
orang yang bertanya. Apa kira-kira? Bukan, yang penting itu bukan apa yang tertulis di tembok, di buletin, tapi yang dia rasakan. Karena firman Tuhan katakan pergilah, tapi kebanyakan pendeta itu ngomongnya datanglah. Bikin flyer isinya apa? Hadirilah. Hadirilah, hadirilah, hadirilah. Datanglah, datanglah, datanglah. Nggak pernah ngomong pergilah. Saya tahun lalu ya, 151 hari nggak ada di tempat. Saya keliling mana-mana, saya ketemu banyak sekali pendeta di berbagai negara tuh capek. Kenapa? Kenapa kamu capek? Ya pelayanan bangun gereja Tuhan itu berat. Membangun gereja Tuhan itu melelahkan. Saya bilang, siapa suruh bangun gereja Tuhan? Mereka kan bingung, ini kan pastors conference. Loh maksudnya gimana Pak? Ya siapa yang nyuruh? Alkitab nggak pernah nyuruh, Tuhan Yesus ya nggak pernah nyuruh kamu bangun gerejanya. Pendeta bingung semuanya. Bukankah itu kerjaan kita? Enggak. Tuhan Yesus mengatakan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Dia nggak pernah nyuruh kamu bangun gerejanya dia. Dia nggak pernah nyuruh kamu membangun gereja kamu. Itu udah pasti. Dia membangun gerejaku, gerejanya dia sendiri. Lah masalahnya begitu saudara. Yang disuruh nggak dilakukan, yang nggak disuruh malah dilakukan. Lah yang disuruh nggak dilakukan apa? Ya ini, disuruhnya apa? Pergi. Kita nggak pernah ngomong pergi, ngomongnya datanglah, hadirilah, hadirilah beramai-ramai. Kemudian kita membuat suatu corporate culture di mana gereja itu ada untuk segala kepentingan saudara. Kebutuhan apa yang Anda miliki? Kita siap melayani saudara. Yesus ada untuk melayani saudara. Apapun kebutuhan saudara. Ya ada betulnya, tapi bukan itu yang paling penting sebetulnya dalam misi kita. Misi kita ini melayani Tuhan, bukan Tuhan melayani kita kan. Tuhan tidak eksis untuk kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, bukan itu. Banyak orang kalau dengerin kesaksian-kesaksian itu ya di rumah-rumah dan sebagainya, aduh Tuhan Yesus baik, saya butuh ini, dia kasih. Orang kalau belum pernah ke gereja, belum pernah dengar tentang Tuhan, ya, bisa mendapat gambaran yang sangat keliru tentang Tuhan. Oh gitu ya, jadi ternyata Tuhan itu ada, dia eksis itu karena dia mau melayani segala kebutuhan saya. Kalau saya lagi nggak ada kerjaan, dia bisa bikin mujizat dari dapat kerjaan. Kalau lagi nggak punya duit, dia jadi banker. Kalau saya sakit, dia bisa menyembuhkan. Enak banget dong. Punya Tuhan begitu enak dong. Dia eksis buat saya. Apa nggak keliru? Bukannya kita yang eksis buat dia. Bukankah kita ini diciptakan untuk melayani dia? Dalam kehendaknya, dalam maksud dan tujuannya. Tapi kita di gereja menggambarkan seolah-olah Tuhan itu urusannya cuma nyari tahu, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Apa yang bisa kulayani sekarang? Wow, back to basic saudara. Makanya di sini dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, itu gereja, semestinya tugas kita saat ini tuh ini, saudara. Go make disciples, next slide. Go make disciples of all nations. Therefore go, go, go. Apakah kata go ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang datang di gereja kita? Karena begini loh saudara, kalau semua usaha, semua program, semua flyer, semua undangan, semua segala sesuatu yang kita lakukan, itu ditujukan untuk membawa orang itu datang ke gereja. Maka begitu orang itu datang ke gereja, dia bahasanya gini loh. Akhirnya aku datang. Sekarang, apa yang kau punya buat saya? Silakan, hibur saya, semangati saya, berikan saya khotbah yang mengangkat semangat saya. Apalagi? Karena apa? Karena kita menciptakan corporate culture di mana orang, ekspektasi kita kepada orang adalah datang, udah titik, sampai datang selesai. Lah, banyak orang
Taunya cuma begitu. Kalau ditanyain gereja ekspektasinya apa sih dari kamu? Ya pokoknya saya harus hadir. Hadir yang setia, tiap minggu datang, duduk, dengerin khotbah. Jarang orang ngomong, apa yang diekspektasikan dari kamu? Pergilah. Jarang sekali. Makanya saya mau ngomong nih hari ini saudara pada IFGF di Manado. Ini sangat penting, kalau enggak kita jadi gereja orang Farisi saudara. Gereja orang Farisi. Kata go ini ya, next slide. Who must go first? Kalau Tuhan bilang go itu siapa yang suruh go? The world to go to church or the church to go to the world? Siapa yang mesti pergi? Kita ini suruh pergi ke dunia atau dunia suruh datang ke kita? Jawab aja sendiri. Yesus itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Engaging their world. Yesus itu engage their world. Kita ini kebalikannya. Inviting them to engage ours but then judging them when they don't. Kita ngundang mereka datang dan kalau mereka nggak sesuai dengan budaya di gereja, pakaiannya keliru dan sebagainya begitu, kita menolak mereka atau kita mulai menganggap mereka aneh dan sebagainya. Dan mereka juga berasa. We should view come first as an invitation for us to engage the world. Kita harus melihat kata datang, come, go, serve, lead itu ya. Itu sebetulnya sebagai undangan kita untuk pergi ke dunia, saudara. Tuhan Yesus itu adalah sahabat dari orang berdosa. Ada dua kelompok manusia yang selalu tertarik kepada Yesus. Anak-anak kecil dan orang-orang berdosa. Biasanya dua kelompok itu yang tertarik pada Tuhan Yesus. Sekarang kebalikannya. Orang berdosa dan anak-anak muda nggak suka dengan gereja. Dulu waktu zaman Tuhan Yesus ada di sini, yang nggak suka sama Yesus itu orang-orang religius. Sekarang kebalikan, yang paling suka ke gereja orang religius. Tuhan Yesus tuh nggak begitu loh saudara. Dia menyeberangi dan dia pergi untuk engage, untuk bersatu, menyatu. Dia nggak jadi pendosa, tapi dia berusaha dengan apa yang bisa menjadi persamaan dengan mereka. Itu dia usahakan betul-betul. Kan orang berdosa kan makan juga lah. Makanya Yesus sering makan sama mereka. Orang berdosa kan juga mau ngomong, mau bertanya, ngobrol kan bisa juga. Itu makanya dia sering ngobrol sama mereka. Tapi dia tidak pernah melakukan dosa mereka, saudara. Make disciples of all nations. Banyak orang berpikir yang namanya discipleship itu adalah program di gereja, program di gereja untuk mengubah orang Kristen menjadi orang Kristen yang lebih baik. To make Christians better Christians. No, itu bukan discipleship, saudara. Discipleship itu mulai sebelum orang ini jadi orang Kristen loh, saudara. Karena dikatakan, go, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu bangsa tuh belum bertobat. Taunya dari mana? Karena habis itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini harus jadi murid sebelum dibaptis. Pemuritan mulai sebelum baptisan, saudara. Kembali ke sini, Lukas 15 ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan orang ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah ini bedanya Tuhan Yesus dengan orang Farisi, saudara. Stylenya beda. Orang Farisi itu mengidentifikasi dirinya itu dengan tidak campur sama orang berdosa. Kalau Yesus itu malah bergaul dengan orang berdosa. Saudara mau ikut orang Farisi atau mau ikut Yesus? Welcoming gatherings with sinners, engaging culture and community is all about building bridges of friendships, not religious walls. Hallelujah. Next slide. Jesus did not expect non-believers to jump into his world. So he jumped
into theirs. Yesus tidak mengekspektasikan orang belum percaya untuk loncat masuk ke dunianya. Itulah sebabnya dia yang loncat masuk ke dalam dunia mereka. Bukankah itu yang dia lakukan ketika dia turun dari surga dan masuk ke dalam dunia ini? Untuk bisa menjangkau kita. Saudara, saat ini ya, di tengah-tengah corona ini ada banyak hal yang hebat yang terjadi di seluruh dunia. Di Iran saat ini 200.000 orang terima Tuhan, saudara. Gak ada penginjil, gak ada pendeta besar, gak ada gereja besar. Yang adalah ada persekutuan-persekutuan rumah, ibu-ibu yang memimpin. Luar biasa, dan ini yang mereka katakan. We don't convert to disciple, but we disciple so we can convert. Kenapa di Iran ini bisa berkembang dengan luar biasa? Mereka mengatakan kita tuh bukannya mempertobatkan orang untuk dimuridkan. Kita memuridkan orang supaya mereka bisa bertobat. Ini bedanya orang Farisi dengan Yesus, saudara. Bedanya yang terbesar tuh ini. Orang Farisi itu penginjilannya kenceng loh, saudara. Kenceng. Di Matius 23 ayat 15 dikatakan di situ Tuhan Yesus marah sama orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, kamu melintasi darat dan lautan untuk mempertobatkan satu orang. Tapi setelah kamu pertobatkan satu orang itu, kamu membuat dia 2 kali lebih jahat dari kamu, seperti anak neraka. Wah, kenapa Tuhan Yesus begitu marah sama orang Farisi? Karena perbedaannya cuma satu. Orang Farisi mau membuat mereka itu mengikuti budaya mereka, sedangkan Yesus menjangkau mereka dengan memasuki budaya mereka. Oh saudara, saya ngomong gini bukannya karena gereja saya udah hebat. Gereja saya juga masih masalah. Waktu itu ada satu orang Vietnam, saudara, dari geng bertobat. Anting-antingnya ada 18, tatonya di mana-mana. Bertobat, saudara. Tatonya, anting-antingnya di sini di hidung, di bibir, di lidah. Wah, di mana-mana ada 18. Tapi dia mau dibaptis. Habis dibaptis beberapa hari kemudian dia tanya sama saya begini. Pastor, ini saya copot nggak ya anting-anting ini semuanya? Kalau menurut saudara gimana? Jawaban saudara apa? Copot atau enggak? Copot atau tidak? Nah saudara, dia nanya begitu. Nah saya mau ngomong copot itu kok kayaknya enggak srek. Jadi saya ngomong begini sama dia. Kamu mau copot kenapa? Kenapa kamu mau copot? Terus saya berharap begini, saya berharap dia tuh bakal ngomong, ya pastor, saya sudah dilahirkan kembali dalam Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saya tidak perlu identifikasikan diri saya dengan hal-hal ini semuanya, saya sudah mempunyai identitas yang baru di dalam Yesus Kristus. Wah kalau dia ngomong gitu saya akan, bagus, copot semuanya. Tapi dia ngomongnya begini, aduh pastor, kayaknya semua orang di gereja ini ngeliatin saya aneh deh. Diliatin saya rasanya dari atas sampai bawah, di atas sampai bawah. Malah kayaknya ada beberapa orang ngitungin ada berapa anting-anting saya. Saya langsung ting. Iya itu saya salah satunya tuh saya udah hitung ada 18. Aduh. Ya, begitu saudara. Kemudian saya bilang sama dia begini, ya maafkan gereja kami ini masih perlu belajar untuk gak kayak orang Farisi. Makanya tolong supaya mereka ini belajar, jangan dicopot dulu. Saudara, gereja saya juga masih orang Farisi itu ya, yang penting penampilannya bagus. Dalamnya benar atau enggak sih dia enggak urusan. It's more important to look right than to be right. Kepala asyir saya lari-lari. Pastor lihat tuh. Itu tuh ada jemaat kita tuh di ujung lapangan parkir kita lagi buang puntung rokok ke tetangga sebelah. Wah, ketangkep basah dia pikir. Aduh saya bilang sama dia. Oke, mulai minggu depan kita taruh asbak yang besar di depan pintu gereja. Dia melotot, yang bener aja, maksudnya apa? Ya, saya bilang, itu dia buang puntung, dia pikir dia gak ketahuan.
pasti di kantongnya masih ada rokok. Nanti dia juga masuk, dia merasa aman karena nggak ketahuan. Dan dia akan menyanyi sama-sama dengan kita, angkat tangan, haleluya, haleluya. Dan kita semua approve, kita semua menerima dia dengan baik. Padahal dia tetap aja masih, dia nggak ada bedanya, ketahuan nggak ketahuan, dia tetap perokok. Lalu kenapa kita mesti berpura-pura, ke gereja menjadi tempat pura-pura? Yang penting kita pura-pura oke, dalamnya gimana terserah. Amin, di rumah bisa cakar-cakaran suami istri, kalau ke gereja gandengan manis banget. Waduh, kalau di gereja kesandung dikit, aduh sayang hati-hati. Just in case ada yang ngeliatin. Nanti kalau udah di mall, kesandung, mana mata lu? Kayak gitu. I mean, fake it till we make it. Itu ada istilahnya. Kita palsukan sampai kita baru benar-benar mencapainya. Saudara, gereja kan mestinya bukan menjadi tempat yang buat sandiwara. Gereja kan mestinya menjadi tempat di mana kita bisa jujur satu dengan yang lain. Kita semua masih di dalam sebuah perjalanan. Ada yang udah nyampe sini, ada yang udah nyampe sini, ada yang masih di sini. Ya nggak apa-apa lah, kita semua lagi berjalan-jalan sama-sama ikut Yesus. Dan yang namanya discipleship itu adalah follow me as I follow Christ. Selama saya masih mengikuti Yesus, orang lain bisa mengikuti saya dong. Kalau masih merokok, masa dia bisa memuridkan? Ya bisa, mungkin dia merokok 1 pak, dia bisa memuridkan orang yang merokok 3 pak sehari. Asal 6 bulan lagi udah tinggal setengah pak atau udah nggak ngerokok lagi. Harus ada suatu kemajuan. Yang penting dia itu ikut Tuhan, ada progresnya atau tidak. Saudara, ini adalah pemuritan. Haleluya. Go make disciples of all nations. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Intentionality. Paulus mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku dapat mendapat bagian dalamnya, saudara. Paulus punya intentionality. Dia bukan secara kebetulan, sambilan. Dia dengan fokus. Dia mau memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Jadi jangan cuma random act of kindness. Atau meeting with no agenda. Miliki intentionalitas. Kapan terakhir saudara makan malam bersama-sama dengan orang yang belum ke gereja? Dengan tujuan untuk memenangkan mereka kepada Tuhan. Bukan karena saudara memang seneng aja jalan-jalan yang begitu. Saudara, mari kita mulai hidup secara intensional. Terakhir, saya mau bicara tentang paradigma yang baru. New paradigm. New paradigm. Tuhan Yesus mengajarkan satu paradigma baru. Di Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara dengarkan ya. Punya 100 domba kan, punya 100 domba, hilang 1. Tuhan Yesus ngomong ini, siapa yang gak ninggalkan 99 dan cari yang 1? Ninggalkan 99 di padang gurun loh ya. Mestinya orang-orang itu semua hampir mau teriak meskipun mungkin gak berani buka mulut. Siapa? Siapa yang gila seperti itu? Ya enggak lah, emang gak masuk akal lagi. Cuman mungkin mereka diam aja. Tuhan Yesus ngomongnya siapa yang tidak meninggalkan 99 dan cari? Dia orang yang normal yang nggak ada yang meninggalkan 99 cari 1. Yang benar aja resiko terlalu tinggi. Not a good business decision. Disinilah Tuhan Yesus menantang kita untuk merubah paradigma kita, saudara.
Karena itu paradigma normal itu begitu. Kalau ada 100 hilang 1 ya sudah. Itu namanya cost of doing business. Yang penting 99 aman, kita pelihara dengan baik. Pendeta juga kebanyakan kan begitu. Ya 1 ya, waduh ya sudah saya doakan lah. Tapi yang 99 ini kan harus diurusin. Lah nanti ini saya tinggal ke sana, yang ini 99 hilang gimana? Yang 99 ini kan my job security. Income saya ini. My bread and butter. Lumbung nasi saya ini yang 99. Ngapain diresikoin nyariin yang 1? Nah Tuhan Yesus mau menantang kita merubah paradigma bisnis seperti ini. Gereja bukan bisnis. Gereja bukan bisnis. Ya, tapi Jesus, kalau saya tinggal yang 99 terus saya nyari yang 1, apa yang akan terjadi yang sama yang 99? Well, mungkin yang 99 akan belajar sama kamu, mengikuti teladanmu untuk mempunyai hati, mencari yang 1 yang terhilang. Itu kan kehendak Tuhan Yesus begitu. Makanya dia sambung katakan, akan demikian pula di surga akan lebih banyak sukacita untuk 1 orang yang terhilang, yang bertobat dan ditemukan kembali. Daripada untuk 99 orang yang tidak butuh pertobatan. Ini kan tidak butuh pertobatan, jadi nggak usah diurusin terus. Pak Pendeta ini jerawat saya minggu lalu ada 3, sekarang ada 5. Tolong doakan ini gimana jerawat saya. Jerawatmu ya sudahlah itu serahkan pada Yesus. Serahkanlah. Ini orang-orang terhilang ini yang mesti diurusin. Mungkin kalau kita mulai meneladani Yesus, gereja akan menjadi gereja yang sesungguhnya seperti sesungguhnya yang dia inginkan. Sesuai dengan misinya yang mula-mula. Back to basic. Wisdom in crisis, saudara. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik bagaimana. Ini coba, next slide. Let me know. What do you see? How do you see this glass? Gelas ini penuh atau enggak? Gelas ini 99% penuh atau gelas ini 1% kosong? That's the question. How do you see that glass? Is it 99% full or is it 1% empty? Tuhan Yesus ingin merubah paradigma kita karena semua orang yang normal akan ngomong gelas itu penuh. Pendeta juga ngomongnya begitu. Kalau jemaat, kalau gereja udah 90% terisi, dia udah happy. Oh, gereja kita penuh. Tapi saudara, Tuhan Yesus ingin kita punya hati untuk yang belum ada di tengah-tengah kita. Dia ingin kita mempunyai komitmen. Karena segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada kita untuk 1 kata, yaitu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Itu adalah esensi gereja yang nomor 1, yang terutama, yang harus menjadi corporate culture. Yang gak usah ditulis di mana-mana, tapi semua orang kalau datang ke gereja Anda, pulang ditanyain gereja itu ngomongin apa sih? Oh, ternyata gak cukup untuk gua datang hadir tiap minggu, duduk manis dengar khotbah pendeta. Karena banyak orang itu cuma itu aja maunya. Dia datang ke gereja itu kayak pergi ke sirkus. Dan pendetanya itu ya sirkusnya itu. Yang ditonton, wih dia canggih banget kalau ngomong, bagus banget. Musiknya juga hebat. Semuanya mau ditonton. Mau menjadi penonton. Tuhan tidak mau penonton. Tuhan mau kita semua pergi menjadikan semua bangsa muridku. Itulah gereja FGF, gereja discipleship. And it takes all of us. Semua kita, bukan cuma pendeta kamu yang setengah mati cari jemaat baru, saudara. Jadi pada hari ini saya mau titip pesan buat Anda semua, Bu Marta, Pak Abraham. Mohon ini, supaya corporate culture, semua Anda care group leaders di IFGF Manado ini. Semua Anda pemimpin-pemimpin, jaga DNA gereja saudara. Bahwa kata pergilah itu menjadi kata yang kuat. Yang gak usah ditulis tapi semua orang udah tahu. Bukan hadirilah, bukan datanglah, bukan nikmatilah, bukan rasakanlah. Tapi pergilah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima semuanya.
pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk jemaat ini, Kau berikan ya Tuhan pengurapan yang baru untuk firman yang saudara sudah Kau berikan pada hari ini. Supaya gereja ini menjadi gereja yang ber-DNA, pergilah. Sehingga mereka akan memenangkan banyak jiwa, bukan sekedar membawa banyak penggemar, tapi membawa murid-murid yang ingin mengikut Engkau, Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau nyalakan suatu roh pemuritan di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Senang sekali berjumpa dengan saudara semuanya. Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Saya minta kepada bapak-bapak ya yang sebagai imam di dalam keluarga boleh membagikan roti dan anggur kepada kaum keluarga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru di awal bulan ini. Kekuatan yang baru melalui perjamuan kudus. Mari kita akan mengangkat roti yang menjadi lambang tubuh Kristus dengan tangan kanan ke atas. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu pengorbanan-Mu Tuhan, memberikan satu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Perjamuan kudus akan memberikan kekuatan. Perjamuan kudus akan memberikan berkat. Perjamuan kudus akan memberikan perlindungan kepada kami semua. Itu sebabnya kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau menjamu kami dengan tubuh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Dan kami akan makan tubuh Kristus ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan tangan kanan ke atas. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya. Memberikan kepada murid-muridnya, katanya, minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena inilah darah perjanjian yang tertumpah bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami tidak ada yang hidup di dalam rasa bersalah terus-menerus. Karena Engkau sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita akan minum darah Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat perjamuan pagi hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang memberi pengampunan kepada kami. Bilur-bilur-Mu yang memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Perjamuan yang memberi kekuatan yang baru untuk kami memasuki bulan yang baru ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Irama shikindara lama ramo indara lama shikindara lama sha. Haleluya. Angkat hatimu untuk memuji dan menyembah. Biarlah rohmu terangkat untuk menyanjung Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami senantiasa Tuhan terus bersukacita di dalam Engkau. Kami bersukacita di dalam pengharapan. Kami bersukacita di dalam kasih. Kami bersukacita ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus
pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita gandeng anak-anak kita, keluarga kita bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengar firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka berkat ini akan turun ke atasmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Tuhan memberkati engkau dengan berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat finansial, berkat-berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan kerjakan. Bahkan Tuhan memberkati engkau dengan karunia-karunia roh, sehingga engkau menjadi jemaat yang melayani Tuhan. Keluar masukmu dijaga, dilindungi, dan Tuhan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepadamu untuk engkau hidup di dalam kasih dan kekudusan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami di nomor handphone 081943667807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Selain itu, Anda pun dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Atau Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare, hari Sabtu IFGF Praise, dan hari Minggu IFGF Kids. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada sahabat-sahabat maupun saudara Anda, serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa, happy Sunday and God bless you. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergema. Banyak kali rasa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Meski
kita yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlutut.